Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yunanta Hari Nugraha sebagai moderator pada kesempatan pagi ini. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gilang Utomo, Sabila Akrimunisa, Fadila Novia Ramadhani, Umi Maratus, Muhammad Jidni, Neo Cindy, saya sendiri Yunanta, dan Alia yang dapat teman-teman lihat pada layar. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai manfaat zooplankton. Kepada Saudara Fadila, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi plankton. Plankton adalah salah satu organisme hanyut apapun yang hidup dalam zona pelagik atau bagian atas samudra laut dan badan air tawar. Berasal dari bahasa Yunani yaitu planktos yang berarti pengembara atau penghanyut. Istilahnya diterapkan pertama kali oleh Victor Hansen, Direktur Ekspedisi Jerman pada tahun 1887 yang terkenal dengan sebutan Plankton Expedition yang dibuat untuk menentukan sistematika organisme laut. Setelah ekspedisi ini selesai, disempurnakan kembali oleh Haeckel pada tahun 1990. Umumnya ukurannya sangat kecil dan dapat diukur dengan besaran mikrometer sampai dengan milimeter. Namun ada juga yang berukuran besar seperti banteng yang ukurannya bisa mencapai 2 meter, tapi untuk sebaran jenis ini di laut sangat sedikit. Next. Kemudian zooplankton. Definisi zooplankton. Zooplankton adalah plankton heterotrofik atau kadang-kadang detritivorous. Plankton adalah organisme yang ada di lautan dan permukaan air tawar. Kata zooplankton berasal dari bahasa Yunani, zoon yang berarti binatang dan planktos yang berarti pengembara atau drifter. Individu zooplankton biasanya mikroskopis, tetapi beberapa seperti ubur-ubur lebih besar dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Zooplankton adalah kategorisasi untuk organisme kecil yang termasuk protozoa kecil dan metazoa besar. Kepentingan ekologi dari zooplankton termasuk foraminifera, radiolaria, dan dinoflagellata. Zooplankton metazoa penting termasuk cnidaria seperti ubur-ubur, krustasea seperti Copepoda dan krill, moluska seperti pedara-beda. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Umi. Oke, selanjutnya tentang klasifikasi zooplankton. Pertama tentang filum protozoa. Kelas Mastigophora atau Flagellata. A. Subkelas atau Phytophagellata. Yang pertama bangsa Chrysomonadina, contohnya Dicosa, Dinodion, dan Emiliania. Yang kedua bangsa Dinoflagellata. Yang selanjutnya B. Subkelas Zoomastigophora. Yang pertama ada Choanoflagellit. Selanjutnya kelas Sarcodinea. A. Subkelas Holotrichia dengan contoh Lophodes, Colpoida, Paramecium, Pleuronema, dan sebagainya. B. Subkelas Pyrotrichia. Contohnya bangsa Holotrichia, bangsa Oligotrichia, bangsa Tinida, bangsa Hypotrichia. C. Subkelas Peritricha. Contohnya Forticella, Epistylis, Zotaminium, Reproduksi secara seksual. Secara seksual ialah dengan cara penyatuan gamet yang berbeda jenis sehingga bisa menghasilkan zigot atau secara kondisi atau penyatuan inti vegetasi sel. Namun ada juga protozoa yang tidak melakukan reproduksi secara seksual seperti amoeba sp. Salah satu jenis protozoa seperti Plasmodium akan melakukan skidogoni yang merupakan proses reproduksi secara aseksual. Cara reproduksi hewan ini biasanya terjadi di dalam sel inang. Selanjutnya masing-masing bagian yang ada pada inti akan diusir
keluar dengan bagian sitoplasma sampai akhirnya terbentuk protozoa baru. Baik, terima kasih Ara dan Fadila. Untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudara Gilang Utomo. Kepada Gilang Utomo, dipersilakan. Baik, mungkin ada sedikit halangan dari Saudara Gilang Utomo, mungkin yang saya akan lanjutkan. Yang pertama ada filum porifera, tubuh berpori dan berspekula dasar kalsifikasi porifera yang tersusun dari kapur, silikon, maupun spongin. Contohnya ada Spongilla dan Liuskosolenia. Yang kedua ada filum Cnidaria. Yang pertama ada kelas Hydrozoa, bentuk tubuh polip dan medusa, contohnya Obelia dan Craspedacusta. Kelas yang kedua itu ada kelas Scyphozoa, bentuk tubuh medusa, contohnya Aurelia lobonema. Dan kelas yang terakhir ada kelas Anthozoa, bentuk tubuh polip, contoh Hydra. Selanjutnya ada reproduksi porifera. Pembiakan secara generatif dilakukan dengan pembuahan antara ovum dan spermatozoid. Porifera termasuk hewan hermafrodit atau berkelamin ganda. Hasil pembuahannya berupa zigot yang akan berkembang menjadi larva bersilia. Selanjutnya ada reproduksi Cnidaria. Sistem reproduksi Cnidaria di mana dalam hal ini menjelaskan bahwa Solenterata dapat mengalami perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Ketika reproduksi seksual terjadi, yaitu melalui pertemuan antara sel telur dan sperma, reproduksi seksual dapat dilakukan oleh semua jenis Solenterata yang medusa atau gratis, serta oleh sejumlah polel atau Solenterata non-migratori. Kemudian reproduksi aseksual dapat terjadi ketika membentuk tunas yang melekat pada kaki, dan proses ini hanya dapat dilakukan oleh semacam polel quaganter atau yang tidak bergerak. Materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Muhammad Zini Salan. Kepada Saudara Muhammad Zini dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Filum Stegosaurus dikenal dengan nama Tombelli. Bentuk menyerupai Coelentata dibedakan karena memiliki cilia sebagai alat gerak. Contoh, Leurogercia, Leucothea, Ochiropsis. Keempat, filum Platellintes. Contoh, Mullers larvae bersifat holoplankton. Kelima, filum Nemertea. Contoh, Philidium larva. 6. Filum Nematehelminthes. Cacing nematode sering dijumpai di perairan, kolam, atau tambak udang, terutama di dasar atau tumpukan bahan organik. Tapi sering pula dijumpai planktonis bahkan sebagai parasit udang. Contoh, nematoda. Selanjutnya, reproduksi Ctenophora. Cara reproduksi bagian besar organisme ini hidup bebas dan menghadirkan reproduksi seksual. Reproduksi chordata. Chordata memiliki kelamin yang terpisah atau gonokris, tapi ada pula yang bersifat hermafrodit. Fertilisasi dilakukan secara internal ataupun eksternal, ovipar, opovipar, dan vivipar. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksual dengan peleburan antara sel kelamin jantan dan betina. Baik, terima kasih Saudara Zidni. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudara Sabila. Kepada Sabila dipersilahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan materinya, yaitu reproduksi echinodermata. Reproduksi secara seksual pada echinodermata, yaitu dengan fertilisasi telur dan sperma di dalam air, atau fertilisasi eksternal. Pada fertilisasi eksternal dihasilkan larva yang mikroskopis bersilia dan bersifat medusa. Yang kedua, reproduksi porifera. Pembiakan secara generatif dilakukan dengan pembuahan antara ovum dan spermatozoid. Porifera termasuk hewan yang hermafrodit atau berkelamin ganda.
Selanjutnya ada filum rotifera, merupakan kelompok yang sering dijumpai di perairan atau tambak, memiliki semacam appendage pada tubuhnya. Reproduksi dapat secara partenogenesis. Contohnya adalah Polyarta, Hexata, Asplancha, Brancionus, Colurella, Trichocerca, Silcaeta, Lechane, dan Euclanis. Yang ke-8 ada filum Chaetognatha atau earthworm yang sering disebut juga dengan cacing tanah, merupakan predator, bentuknya seperti tanah, berwarna transparan dan memiliki sepasang sirip. Contohnya Sagitta, Eucorsina, dan Spadella. Yang ke-9 adalah filum Annelida, merupakan cacing bersegmen atau ruas. Dari kelompok ini hanya sedikit yang dijumpai melayang-layang sebagai zooplankton. Setiap segmen tubuh ditumbuhi Parapodea pipih. Contohnya Lepidasthenia, Pelagodia, Salizona, dan Lagiska. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Sabila. Untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudara Neo Cindy. Kepada Neo Cindy dipersilahkan. Reproduksi Annelida. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual atau aseksual. Reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Namun sebagian besar Annelida bereproduksi secara seksual. Reproduksi Chaetogenata. Ketika musim kawin tiba, masing-masing individu akan menyuntikkan sperma ke tubuh pasangannya. Saat vesikula seminalisnya pecah, sperma akan masuk ke tubuh pasangannya hingga masuk ke pori-pori yang terhubung dengan saluran telur, tempat terjadinya pembuahan. Ciri-ciri rotifera. Rotifera merupakan organisme mikroskopis dan multiselular. Ciri khusus yang dimiliki rotifera adalah memiliki sistem organ khusus dan sistem pencernaan yang lengkap, yaitu diawali dengan mulut dan diakhiri dengan anus. Rotifera juga memiliki silia atau bulu getar pada korona atau kepalanya, yang berfungsi untuk mendorong makanan dari luar untuk masuk ke dalam mulutnya. Tubuh dari rotifera dilindungi oleh lapisan mesoderm. Struktur tubuhnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kepala, leher, tubuh, dan kaki. Reproduksi rotifera. Sistem reproduksi pada rotifera cukup unik dibandingkan dengan filum lainnya. Pada beberapa spesies, rotifera berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu dengan parthenogenesis, atau perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru, dengan tidak membuahi telurnya. Sedangkan pada jenis rotifera lainnya dapat melakukan reproduksi secara aseksual atau dengan parthenogenesis, dan seksual atau rotifera jantan yang menghasilkan sperma untuk membuahi sel telur rotifera betina. Sekian, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih Neo Cindy. Untuk materi selanjutnya adalah filum Arthropoda. Filum Arthropoda. Bangsa yang pertama ada bangsa Cladocera, contohnya Davinia. Untuk bangsa yang kedua ada bangsa Copepoda, yang terdiri dari 3 subordo, yaitu Chalanoida, Calanocyclopoida, dan Harpacticoida. Dan yang ketiga ada bangsa Ostracorda. Selanjutnya ada filum Mollusca, contohnya adalah Creyus dan Limasina. Materi yang selanjutnya adalah reproduksi Arthropoda. Sistem reproduksi Arthropoda adalah terpisah. Ini artinya ada hewan jantan dan hewan betina. Masing-masing dari mereka menghasilkan gamet pada individu berbeda sehingga bersifat rumah dua atau dioecious. Umumnya Arthropoda melakukan reproduksi secara seksual. Selanjutnya ada reproduksi Mollusca. Mollusca merupakan hewan hermaprodit, yaitu memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu. Tetapi ada juga alat kelamin terpisah atau berumah dua. Oleh sebab itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Baik, materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Talia Eksanti Putri. Kepada Saudara Alia dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, ekologi zooplankton. Zooplankton merupakan produsen sekunder sehingga penting dalam jaringan makanan di suatu perairan. Zooplankton memasang fitoplankton di mana fitoplankton itu sendiri memanfaatkan nutrien melalui proses fotosintesis. Pada proses selanjutnya, zooplankton merupakan makanan alami bagi larva ikan maupun mampu menghantarkan energi ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hubungan dengan rantai makanan, zooplankton berperan sebagai penghubung produsen primer dengan tingkat pakan yang lebih tinggi, sehingga kelimpahan zooplankton sering dikaitkan dengan kesuburan perairan. Lalu faktor yang mempengaruhi kehidupan fitoplankton, bermacam-macam faktor kimia dan fisika dapat mempengaruhi pertumbuhan kelangsungan hidup fitoplankton. Beberapa faktor diantaranya adalah yang pertama suhu, yang kedua kecerahan, yang ketiga kekeruhan, yang keempat derajat keasaman atau pH, yang kelima oksigen terlarut atau dissolved oksigen atau DO. Habitat zooplankton. Zooplankton dapat ditemui mulai dari perairan pantai, perairan estuaria, muara sungai, dan sebagainya. Zooplankton dapat ditemukan pada semua kedalaman air karena mereka memiliki kemampuan bergerak meskipun sangat lemah, sehingga mampu membantu zooplankton untuk bergerak naik turun dipengaruhi oleh arus air. Manfaat zooplankton. Yang pertama, komponen utama rantai makanan makhluk hidup di perairan. Yang kedua, fitoplankton dan rumput laut menghasilkan 70% oksigen bumi. Yang ketiga, mengambil karbon dioksida di atmosfer dan menyimpannya jauh di dalam lautan, sehingga plankton dapat mengekang perubahan iklim. Yang keempat, plankton berjasa dalam pasokan minyak bumi bagi bahan kendaraan melalui proses yang berasal dari laut kuno. Yang kelima, zooplankton adalah makanan penting untuk ikan dan dapat mengevaluasi pencemaran air tempat tinggal mereka. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Berikut hasil kerja kami mengenai zooplankton, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada beberapa tanggapan atau pertanyaan dengan terbuka dapat diajukan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada beberapa kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.